kelompok 5 pada mata kuliah Hukum Tata Negara. Di video kali ini kami akan membahas hasil observasi kami yang berjudul Studi Pemerintahan RT/RW dalam Perspektif Relasi Vertikal dan Horizontal Kekuasaan Negara. Selamat menyaksikan! RT dan RW merupakan lembaga kemasyarakatan yang berperan penting dalam menjalankan sistem pemerintahan di tingkat bawah. Nah, mereka ini menjadi penghubung antara pemerintahan dan juga masyarakat, serta mencerminkan bagaimana kekuasaan negara itu dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam sistem pemerintahan Indonesia, hubungan kekuasaan tidak hanya terjadi antara pusat dan daerah saja, tapi juga menjangkau masyarakat melalui lembaga seperti RT, RW, dan melalui ini menjadi wujud nyata dari partisipasi masyarakat. Tujuan observasi kami kali ini yaitu untuk menganalisis bagaimana peran antara RT dan RW bekerja sama dengan pemerintahan lokal, serta bagaimana hubungan antara pemerintah dengan masyarakat yang berlangsung di lapangan. Observasi ini kami lakukan pada tanggal 31 Oktober 2025 di Jalan Merpati, Simpang Baru, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru. Kami melakukan wawancara di RT 02 yaitu Bapak Maulidin Hanafi dan RW 08 yaitu Bapak Zulkifli dan beberapa warga di sekitarnya. Nah, metode yang kami gunakan saat melakukan observasi yaitu wawancara langsung. Kemudian, kami merekam suara menggunakan handphone agar data yang kami peroleh ini sesuai dengan kondisi di lapangan. Baik, dari hasil observasi kami, RT dan RW ini merupakan perpanjangan tangan dari pemerintahan, kecamatan, kelurahan untuk masyarakat dalam berbagai kegiatan seperti pendataan penduduk, bantuan sosial, dan lain-lain. Nah, proses pemilihan RT dan RW ini berlangsung secara demokratis dalam pemilihan umum. Masyarakat memiliki hak untuk memilih secara langsung dan hasilnya disahkan melalui surat keputusan kelurahan. Namun, kami juga menemukan bahwa tidak ada regulasi tertulis yang menyatakan secara rinci aturan tentang tugas ataupun wewenang RT maupun RW tersebut. Nah, hal ini menyebabkan semua kegiatan dilakukan secara musyawarah, bukan hanya melalui aturan yang formal. Dalam praktiknya, hubungan vertikal masih sangat dominan. Kebijakan dari atas seringkali bersifat top-down, sedangkan partisipasi warga masih terbatas. Hubungan vertikal menggambarkan koordinasi dari pemerintah pusat hingga ke kelurahan RT dan RW. RT dan RW melaksanakan kebijakan, melapor ke kelurahan, dan menjadi pelaksanaan program pemerintah. Sedangkan hubungan horizontal terlihat antara interaksi antar warga, kemudian kerjasama antara PKK, Karang Taruna, dan organisasi-organisasi sosial lainnya melalui gotong royong. Kemudian masyarakat ini ikut berpartisipasi aktif dalam menyelesaikan masalah yang terjadi di lingkungan sekitarnya. Kedua hubungan ini seharusnya berjalan seimbang. Relasi vertikal memastikan adanya arah kebijakan dan aturan hukum, sedangkan relasi horizontal menjamin partisipasi dan kepercayaan masyarakat. Masih terdapat tantangan dalam pelaksanaan tugas RT dan RW seperti kurangnya pelatihan, dana terbatas, dan lambatnya respons dari pemerintahan terhadap aspirasi warga. Namun, masyarakat ini menilai bahwa kinerja RT dan RW-nya sudah cukup baik karena mereka itu selalu tanggap dan juga aktif dalam kegiatan sosial serta menjaga komunikasi yang baik dengan warga. Nah, jadi keseimbangan antara kekuasaan formal dan juga sosial inilah yang akan menciptakan pemerintahan yang efektif, demokratis, dan juga partisipatif di tingkat bawah. Kesimpulannya, RT dan RW adalah representasi nyata dari pelaksanaan hukum tata negara di tingkat lokal. Kami menyarankan agar pemerintah meningkatkan pelatihan bagi pengurus RT/RW dan memperkuat regulasi agar peran mereka lebih jelas dan efektif. Selain itu, keterlibatan masyarakat harus terus didorong agar semangat gotong royong dan partisipasi tetap hidup di lingkungan. Dengan demikian, pemerintahan yang dijalankan dengan cara transparan, adil, dan demokrasi, dapat terwujud dari lingkungan kita sendiri.